Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ayu. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita dapat belajar bersama. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk memaparkan suatu isu yang memiliki keterkaitan erat dengan bisnis perbankan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi, pertumbuhan industri keuangan, dan semakin tingginya kompleksitas transaksi telah menghadirkan sebuah peluang dan juga tantangan. Di satu sisi, sektor perbankan menjadi motor penggerak perekonomian. Namun di sisi lain, sektor ini juga rentan untuk disalahgunakan melalui berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana nasabah, hingga tindak pidana pencucian uang. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Dua isu tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, apa sih tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana di bidang perbankan? Apakah itu hal yang sama ataupun hal yang berbeda? Nah, melalui presentasi ini kita akan menelaah lebih lanjut terkait dengan definisi dari kedua istilah tersebut, juga landasan hukum yang mengaturnya, dan juga terkait dengan jenis-jenisnya. Saya berharap semoga hal ini dapat menciptakan kewaspadaan, memperkuat fungsi pengawasan, dan juga menjadi dasar bagi kita untuk menciptakan ekosistem perbankan yang lebih sehat dan terpercaya. Mengingat perbankan merupakan bidang usaha yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan bank. Sebagai pengantar, istilah bank itu berasal dari bahasa Italia banke atau banca, yang berarti bangku, di mana jika kita merujuk kepada zaman Renaissance pada masa itu, para bankir selaku pelaku perbankan melakukan transaksi keuangan mereka dengan cara duduk di meja penukaran uang. Usaha perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan juga zaman Romawi. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah perbankan itu dimulai sejak sebelum masa kemerdekaan, di mana secara garis besar perkembangan perbankan di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase periode awal kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Kemudian fase periode Orde Lama dan Orde Baru sekitar tahun 1950 sampai dengan 1960. Kemudian fase periode tahun 1970 sampai dengan 1990-an, dan juga era reformasi stabilitas dan pengawasan terpadu, dan juga era omnibus sektor keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari bank, di mana jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mana atas kedua undang-undang tersebut masing-masing telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mengatur bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, jika kita lihat definisi dari bank, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa bank itu yang pertama bertugas untuk menghimpun dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat, dan ataupun menyediakan bentuk-bentuk lainnya dari kegiatan uh,
perbankan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, katakan sebelumnya bahwa fungsi dari bank yang pertama itu adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan dalam bentuk kredit dan juga menyediakan layanan perbankan lainnya guna kepentingan masyarakat. Nah, pada bagian ini kita akan membahas sedikit terkait dengan produk dan layanan perbankan. Yang pertama untuk simpanan itu produknya antara lain adalah deposito perbankan, sertifikat deposito, deposito on call, tabungan dan juga giro. Lalu untuk kredit, antara lain contohnya adalah kredit kepemilikan rumah, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Lalu yang terakhir, layanan perbankan dalam bentuk clearing, BI Fast, Inkaso, STB, ATM, Bank Notes, garansi bank, bank draft, dan letter of credit, juga SKBDN, traveler's check, dan real time gross settlement. Nah, apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan produk dan layanan perbankan, dapat teman-teman cek di video lainnya yang ada di dalam channel ini, di mana pada video tersebut akan membahas secara komprehensif terkait dengan produk dan layanan perbankan. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana di bidang perbankan, saya akan lebih dahulu memulai dengan membahas mengenai definisi dari tindak pidana. Nah, sebagaimana kita ketahui dari tindak pidana perbankan dan juga tindak pidana di bidang perbankan memiliki kesamaan kata atau uh, klausul yaitu uh, tindak pidana. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui definisi dari tindak pidana. Yang mana menurut Mulyanto, tindak pidana atau dikenal juga dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lalu yang kedua, menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Setelah kita mengetahui definisi dari tindak pidana atau dikenal juga dengan perbuatan pidana, selanjutnya kita akan coba untuk membedah terkait dengan unsur-unsur dari tindak pidana. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Unsur subjektif terdiri dari adanya subjek dan juga adanya unsur kesalahan. Lalu untuk unsur objektif terdiri dari tiga. Yang pertama adanya perbuatan melawan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai definisi juga unsur-unsur dari tindak pidana, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai tindak pidana perbankan. Nah, tindak pidana perbankan itu adalah suatu tindakan yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank di mana tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang. Diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan juga Undang-Undang Perbankan Syariah yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang terakhir telah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Dan selanjutnya, dasar hukum dari tindak pidana perbankan, kita dapat merujuk pada ketentuan pasal 46 sampai dengan pasal 50 huruf D Undang-Undang Perbankan, atau dari pasal 59 sampai dengan pasal 66 C Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Perbankan itu secara khusus itu digunakan menjadi acuan oleh perbankan konvensional, sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah secara khusus digunakan oleh bank syariah atau unit usaha syariah yang ada di bank konvensional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan tindak pidana perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Yang pertama itu terkait dengan perizinan, diatur dalam pasal 46, lalu terkait dengan rahasia bank yang ada di pasal 47 dan 47A, lalu berkaitan dengan pengawasan bank ada di pasal 48, berkaitan dengan pidana usaha ada di pasal 49, dan berkaitan dengan pihak terafiliasi diatur di pasal 50, 50A, 50B, 50C sampai dengan D. Nah, ini secara singkat saja akan saya bawakan karena sebetulnya terkait dengan regulasi dapat teman-teman langsung pelajari secara jelasnya di dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, jika kita merujuk pada Undang-Undang Perbankan, khususnya pada pasal 46, itu adalah ketentuan yang mengatur terkait dengan tindak pidana perbankan di bidang perizinan, di mana secara garis besar di pasal 46 Undang-Undang Perbankan mengatur apabila terdapat kondisi orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, namun tidak memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Mengingat hal tersebut merupakan suatu hal yang ilegal dan bertentangan dengan undang-undang, maka atas perbuatan tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda dari 50 miliar rupiah sampai dengan 600 miliar rupiah. Selanjutnya, pasal 47 dan 47A mengatur terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank, di mana dalam ketentuan pasal 47 dan 47A mengatur apabila kondisi terdapat misalkan oknum dari bank yang sengaja memberitahukan kepada pihak lain terkait dengan informasi rahasia, atau terdapat kondisi dari orang atau yang tanpa izin dari OJK memaksa bank untuk menyampaikan informasi terkait dengan informasi rahasia. Lalu juga mengatur terkait dengan kondisi apabila anggota Dewan Komisaris, anggota direksi atau setara, pegawai bank juga pihak terafiliasi sengaja tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi rahasia. Jadi sebetulnya jika kita merujuk pada Undang-Undang Perbankan, itu terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan ketentuan rahasia bank. Rahasia bank itu sendiri itu adalah berkaitan dengan nasabah penyimpan dan juga simpanannya. Yang mana sebetulnya di Indonesia ketentuan terkait dengan rahasia bank itu tidak berlaku secara mutlak. Dalam hal ini dapat disimpangi dengan tata cara tertentu. Contoh untuk kepentingan persidangan, penyidikan, dan juga atas permintaan nasabah sendiri. Nah, atas hal tersebut, untuk kepentingan penyidikan, persidangan, apabila membutuhkan informasi terkait dengan nasabah penyimpan dan juga simpanannya, itu secara teknis dapat meminta izin OJK terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nantinya OJK akan menginformasikan kepada
kantor cabang atau kepada bank terkait. Nah, pasal 47 dan 47A mengatur secara beragam mengenai tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Sebagai contoh, di pasal 47A itu dalam hal terdapat kondisi anggota Dewan Komisaris atau yang setara, anggota direksi atau setara, atau pegawai bank yang memang sengaja tidak memberikan keterangan uh, yang ada di pasal 42A dan 44A dipidana paling singkat dari 2 tahun sampai dengan 7 tahun atau pidana denda paling sedikit 4 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. Nah, selanjutnya tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank itu diatur di pasal 48 di mana mengatur terkait kondisi apabila anggota Dewan Komisaris atau yang setara atau direksi yang setara atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan tidak melaksanakan perintah yang ada di pasal 30 ayat 1, ayat 3, 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2, dan seterusnya dipidana penjara paling singkat dari 2 tahun sampai dengan paling lama 10 tahun dan pidana denda dari 5 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah. Nah, selanjutnya kita beralih ke tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank itu diatur di dalam pasal 49. Sebagai contoh yang termasuk dalam tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu seperti membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan juga laporan dan juga menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan pembukuan, juga mengubah, mengaburkan, dan menyembunyikan, menghapus, menghilangkan pencatatan itu dapat dipidana dengan pidana penjara dari 5 tahun sampai dengan 15 tahun dan pidana denda dari 10 miliar rupiah sampai dengan 200 miliar rupiah. Cukup panjang sebetulnya pengaturan terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank itu diatur di pasal 49. Namun pasal 49 itu memiliki 5 ayat. Nah, lebih lanjut nanti dari teman-teman dapat mempelajarinya lebih langsung di dalam Undang-Undang Perbankan supaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Karena penerapan pidana atau hukuman bagi masing-masing kondisi itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita beralih ke pasal 50 dan 50A Undang-Undang Perbankan, di mana kedua pasal tersebut mengatur terkait dengan tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Nah, sebagaimana contoh di pasal 50, apabila pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, itu dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama di 8 tahun dan juga pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Lalu di pasal 50A mengatur apabila pemegang saham atau yang setara yang dengan sengaja menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan pegawai bank melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank itu dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun dan juga pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak di 200 miliar rupiah. Nah, sebagai informasi teman-teman, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan eh, yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Itu sebagai tambahan ada di pasal 50B, 50C, 50D Undang-Undang Perbankan. Ini pasal 50B mengatur mengenai
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, juga diatur terkait dengan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. Kemudian pasal 50C itu mengatur mengenai pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di pasal 50B. Lalu pasal 50C juga mengatur terkait dengan pidana uh, tambahan yang dapat dijatuhkan. Kemudian pasal 50D mengatur terkait dengan pidana tambahan lainnya berupa penggantian kerugian apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian. Dan terkait dengan teknis-teknis lebih lanjut dari penggantian kerugian tersebut. Nah, selain sanksi berupa sanksi pidana, sanksi denda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Perbankan juga mengatur terkait dengan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Perbankan. Sanksi tersebut antara lain berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, pembukuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai dengan RUPS atau rapat anggota koperasi, mengangkat pengganti yang tetap. Lalu terkait dengan pencantuman anggota pengurus pegawai bank pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai tindak pidana perbankan yang ada di Undang-Undang Perbankan, selanjutnya kita akan membahas tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, di mana terkait dengan tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembagian tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah secara prinsip memiliki kesamaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, adanya tindak pidana berkaitan dengan perizinan, diatur dalam pasal 59 dengan sanksi itu pidana penjara paling singkat 5 tahun sampai dengan 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit dari 50 miliar rupiah sampai dengan 600 miliar rupiah. Lalu di pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur terkait dengan sanksi tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Itu juga cukup beragam diatur terkait dengan sanksinya. Kemudian di pasal 62 dan 63 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur mengenai tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Itu sanksinya mulai dari 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan juga pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah sampai paling banyak di 100 miliar rupiah. Nah, selanjutnya pasal 63 juga mengatur mengenai tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Cukup panjang diatur ketentuannya dan cukup rigid, di mana sebagai contoh tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank itu antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, lalu mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan, dan lain sebagainya.
Mungkin untuk pengaturan lebih lanjut, teman-teman dapat mengecek lebih lanjut di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, karena di sini cukup panjang ketentuannya, lalu cukup rigid hal-hal apa saja yang dimaksud sebagai bentuk uh, uh, pelanggaran atau tindak pidananya, seperti itu. Nah, untuk pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah itu terdapat 4 ayat yang mengaturnya, jadi cukup panjang teman-teman. Lalu yang selanjutnya tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi itu diatur di pasal 64, 65, dan juga 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Sanksinya juga cukup beragam. Namun secara prinsip pengaturan terkait dengan tindak pidana dan juga sanksinya tidak berbeda jauh dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan yang tadi juga telah saya sampaikan di awal. Nah, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat tambahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, yang mana hal tersebut tercantum dalam pasal 66A, 66B, dan 66C Undang-Undang Perbankan Syariah. 3 pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi maupun badan usaha, beserta dengan sanksi pidana pokok dan juga sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, secara prinsip itu tidak berbeda jauh dengan yang ada atau diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya di tadi pasal 50B, C, D. Seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai tindak pidana perbankan, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana di bidang perbankan. Nah, secara garis besar, tindak pidana di bidang perbankan itu mempunyai definisi sebagai segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Yaitu yang pertama kita merujuk ke ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 263, pasal 264, pasal 372, dan pasal 378. Lalu untuk pidana khususnya, kita dapat merujuk kepada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan juga Undang-Undang terkait tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Secara prinsip, tindak pidana di bidang perbankan itu digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Nah, sebagai modus operandi dari tindak pidana di bidang perbankan itu antara lain di bidang perkreditan, dan juga di bidang transfer dana, terjadi di bidang internet atau online banking. Untuk bidang perkreditan itu ada debitur fiktif, nah ini pihak yang mengajukan permohonan kredit menggunakan identitas atau nama atau alamat yang palsu. Lalu yang kedua, kredit topengan, yang mana kredit yang diberikan kepada debitur menggunakan nama orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk modus operandi perkreditan yang sering terjadi. Yang pertama itu proses permohonan sampai dengan pencairan kredit berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lalu yang kedua, dilakukan tanpa melalui prosedur perkreditan yang sehat, tanpa analisa kredit. Dalam hal ini mungkin tidak dilakukan 5 analisa 5 atau analisa 7P, analisa 3 pilar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tanpa agunan atau agunan tidak memadai. Dan keempat, dana hasil pencairan
dipindah bukukan atau ditransfer kepada pihak lainnya. Yang mana seharusnya untuk dana hasil pencairan kredit itu ditransfer kepada rekening debitur yang ada yang ditunjuk baik di bank tersebut maupun di bank lainnya. Namun harus ditujukan kepada rekening atas nama debitur. Nah, sebagai contoh kasus, saya akan menyampaikan terdapat kondisi demikian. Yang pertama, kondisinya adalah dari periode Maret sampai dengan November tahun 2026, Bank A memberikan fasilitas kredit kepada 5 debitur dengan total exposure sebesar 1 miliar rupiah. Lalu di kemudian hari ternyata diketahui bahwa kelima orang debitur tersebut merupakan kolega dari saudara X selaku salah satu pemimpin cabang pada Bank A. Dan ternyata diketahui pula bahwa saudara X memaksa analis kredit untuk memasukkan tanda tangan kelima debitur tersebut pada dokumen-dokumen kredit. Pemberian kredit dilakukan tanpa analisa kredit yang memadai dan tanpa melalui prosedur perkreditan yang sehat. Kemudian, di kemudian hari, kelima orang debitur tersebut memberikan sejumlah dana kepada saudara X sebagai bentuk ucapan terima kasih karena kreditnya telah disetujui. Berdasarkan kondisi tersebut, itu pasal yang dilanggar antara lain yang pertama, pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana sebetulnya kita ketahui bahwa kelima orang debitur tersebut adalah kolega dari saudara X, lalu saudara X meminta terkait dengan dokumentasi kredit untuk dipalsukan, lalu pemberian kredit tidak dilakukan dengan analisa memadai. Nah, di sini ditengarai bahwa saudara X memiliki konflik kepentingan terhadap masuknya kelima orang debitur menjadi debitur pada Bank A. Dan kemudian diketahui bahwa saudara X itu memperoleh sejumlah dana sebagai ucapan terima kasih. Dan hal ini ditengarai sebagai bentuk gratifikasi dari kelima orang debitur kepada saudara X. Karena dalam hal ini berkaitan dengan jabatan atau posisi dari saudara X. Lalu selanjutnya, berkaitan dengan bidang transfer dana, yaitu transfer dana adalah pemindahan dana dari satu rekening nasabah ke rekening lain. Nah, mekanisme transfer dana mempunyai kelebihan karena kecepatan dan keamanannya dengan menggunakan teknologi online system. Sebagai contoh kasus, terdapat saudara A yang merupakan salah satu teller pada Bank X. Saudara A mengetahui bahwa Tuan M, seorang nasabah private banking Bank X, mempunyai saldo yang sangat banyak pada rekeningnya. Sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, Saudara A seringkali melakukan pemalsuan tanda tangan Tuan M dan melakukan akses ke sistem untuk memindahkan dana Tuan M ke rekening pribadi Tuan D yang merupakan suami dari Saudara A. Hal ini dilakukan karena Saudara A dipaksa oleh Tuan D untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membayar hutang pinjaman online kepada pihak lainnya. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, ketentuan hukum yang dilanggar itu antara lain pasal 49 ayat 1 huruf A dan juga pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 335 ayat 1 kelima KUHP.
yang mana sebetulnya yang dilakukan saudara A itu sangat salah ya teman-teman, karena satu sisi dia melakukan pemalsuan tanda tangan, lalu dia melakukan uh, transaksi atau akses ke sistem tanpa izin, lalu dia melakukan pemindahan dana tanpa izin, dan satu sisi uh, telah terjadi yang namanya pemaksaan dari saudara D kepada saudara A. Dalam hal ini, Tuan D pun dapat dikenakan pidana karena telah melakukan pemaksaan kepada saudara A untuk melakukan suatu bentuk tindak pidana. Ya, selanjutnya tindak pidana di bidang perbankan terkait dengan internet atau online banking, yaitu merupakan kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam transaksi perbankan secara online. Nah, contoh kasusnya yang pertama itu adanya phishing, yaitu pelaku menggunakan saluran internet banking atau email palsu untuk menipu nasabah agar memberikan data sensitif seperti PIN, CVV, dan OTP. Lalu yang kedua, carding itu menggunakan data kartu kredit yang dicuri untuk melakukan transaksi ilegal di e-commerce atau platform lainnya. Yang ketiga, skimming, yaitu mencuri data dari kartu debit atau kartu ATM dan seringkali dilakukan dengan menyalin informasi dari strip magnetis, di mana saat ini metode tersebut, metode skimming ini juga dikombinasikan dengan metode online untuk mengakses rekening. Nah, apabila terdapat perbuatan berupa phishing, carding, ataupun skimming, itu sudah sangat jelas pelakunya itu antara lain melanggar ketentuan pasal 363 KUHP terkait dengan pencurian dengan pemberatan dan pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan, juga melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana atas ketentuan tersebut juga telah dilakukan perubahan di Undang-Undang 19 tahun 2018. Nah, jadi berdasarkan pemaparan yang tadi telah saya sampaikan, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan bukan merupakan suatu hal yang sama. Atas hal tersebut, coba teman-teman berikan pendapat. Nah, tolong sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar yang ada di channel ini ya. Oke, demikian penyampaian singkat dari saya. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga memberikan pembelajaran dan juga berguna bagi teman-teman. Dadah!